Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Bulawan dari Universitas Sulawesi Barat, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, kelas B dengan NIM H01222306. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada peserta didik. Number one, individual development. Individual development refers to the process of growth and change experienced by a person throughout his life, whether physically, cognitively, emotionally, or socially. Jadi, perkembangan individu merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan yang dialami oleh seseorang sepanjang hidupnya, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Ini meliputi perubahan-perubahan dalam kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku individu dari masa ke masa. Number two, developmental aspects. Developmental aspects include physical, cognitive, emotional, and social. Physical change in the body and health, such as growth, muscle development, and organ system. Jadi pada fisik terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh dan kesehatan seperti pertumbuhan, perkembangan otot, dan sistem organ. Kemudian yang kedua, kognitif. The ability to think, understand, and process information, as well intellectual development and thinking skills. Kognitif yaitu kemampuan berpikir, memahami dan mengelola informasi, serta perkembangan intelektual dan keterampilan berpikir. Jadi di sini anak-anak memiliki kemampuan berpikir dan ia dapat memahami dan mengolah informasi yang ia biasa dengarkan, yang ia telah dengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu emosional. Change in the managing and expressing emotions, including self-understanding, ability to cope with stress, and interaction with feeling. Jadi emosional itu perubahan dan pengelolaan dan ekspresi emosi, termasuk pemahaman diri, kemampuan mengatasi stres, dan interaksi dengan perasaan. Kemudian yang terakhir yaitu social and individuals' interactions with other people and their environment, including the ability to communicate, form relationship, and understand social norm. Sosial yaitu interaksi individu dengan orang lain dan lingkungannya, termasuk kemampuan berkomunikasi, membentuk hubungan, dan memahami norma sosial. Jadi anak-anak mulai berinteraksi dengan sesama di lingkungannya dengan berkomunikasi dengan baik. Nomor 3, tahapan perkembangan sesuai dengan fase usia individu. Pada masa bayi, 0-2 tahun. At this stage, physical development such as body growth and motor development is very fast. Babies begin to develop basic cognitive skills such as facial recognition and early language. Jadi pada tahap ini, perkembangan fisik seperti pertumbuhan tubuh dan perkembangan motorik sangat cepat. Bayi mulai mengembangkan keterampilan kognitif dasar seperti pengenalan wajah dan bahasa awal. Mereka juga mengalami perkembangan emosional dasar seperti membentuk ikatan dengan orang tua. Kemudian pada masa anak-anak 2-12 tahun, children experience slower physical growth but rapid cognitive development, such as increased language, logic, and problem solving skills. Jadi anak-anak mengalami pertumbuhan fisik yang lebih lambat, tetapi perkembangan kognitif yang pesat seperti peningkatan kemampuan bahasa, logika, dan pemecahan masalah. Emosional mereka juga berkembang dengan meningkatnya kontrol diri dan interaksi sosial yang lebih kompleks. Kemudian pada masa remaja, 13-19 tahun.
Remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan selama masa pubertas bersama dengan perkembangan identitas diri dan yang kuat dan peningkatan dalam pemikiran abstrak dan reflektif. Mereka mulai mengeksplorasi hubungan sosial dan nilai-nilai pribadi. Kemudian dewasa muda, umur 20-40 tahun. At this stage, individuals often experience major change in life, such as education, career, and family formation. Pada tahap ini, individu sering mengalami perubahan besar dalam kehidupan, seperti pendidikan, karir, dan pembentukan keluarga. Mereka mencapai puncak fisik dan kognitif mereka, serta mengalami perkembangan emosional yang terkait dengan kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu dewasa, umur 40 tahun ke atas. Tahap dewasa ditandai dengan penerimaan dan pemahaman akan perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Mereka sering fokus pada pencapaian pribadi dan kontribusi terhadap masyarakat, serta mengevaluasi nilai-nilai dan prioritas hidup mereka. Nomor 4, yaitu 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama menurut Jean Piaget, yang kedua menurut Erik Erikson. Piaget's theory of cognitive development. Jean Piaget, this theory emphasized that children experience for distinct stage of cognitive development in understanding the world, starting from the sensory motor period to formal operations. Jadi, teori Piaget tentang perkembangan kognitif menyoroti tahapan-tahapan dalam pertumbuhan pikiran, mulai dari reaksi sensori motor hingga tahap pemikiran formal. Anak-anak dianggap sebagai aktor utama dalam pembentukan pengetahuan mereka yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Kemudian teori Erik Erikson. Erikson Theory of Psychosocial Development. Erikson proposed 8 stages of development that cover the entire lifespan, focusing on the psychosocial conflicts the individuals must overcome at each stage to achieve optimal psychological well-being. Jadi, teori Erik Erikson melihat proses perkembangan sebagai serangkaian konflik yang harus diatasi pada setiap tahap kehidupan. 8 tahap perkembangan identik dengan konflik psikososial tertentu yang jika berhasil diatasi dapat membawa individu menuju kesehatan psikologis dan sosial yang lebih baik. Nomor 5 yaitu perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik melibatkan proses pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Ini meliputi tahapan-tahapan penting seperti sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami apa yang saya telah jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.